Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan Kota Terlarang. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid mendengar desas-desus dari para pedagang yang baru kembali dari perjalanan jauh. Mereka bercerita tentang sebuah kota misterius yang berada di tengah padang pasir, dikenal dengan nama Kota Terlarang Al-Maknuna. Konon, siapapun yang masuk ke sana tak ingin kembali. Bukan karena disekap, tapi karena terlalu nyaman, terlalu aneh, dan terlalu absurd. Raja pun penasaran. Bagaimana mungkin sebuah kota bisa membuat orang tak mau pulang? Apakah di sana seluruh penduduknya jin? Atau semua makanannya gratis? Karena rasa penasaran makin tak tertahankan, Raja memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, seru Raja dengan semangat penasaran yang membara. Aku tugaskan kau untuk pergi ke kota terlarang itu dan melaporkan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Abu Nawas mengusap dagunya yang berjanggut rapi. Saya akan pergi, tuanku. Tapi boleh saya ajukan satu syarat? Apa itu? Kalau saya tak kembali dalam 7 hari, anggap saja saya terlalu betah. Raja mendengus, tidak ada batas waktu. Pokoknya kau harus kembali, meski harus diseret. Abu Nawas berangkat dengan seekor unta bernama Si Gendut, karena perutnya selalu bunyi meskipun baru saja makan. 3 hari perjalanan, ia melewati badai pasir, ditipu pedagang karpet yang ternyata jualan selimut, dan hampir masuk ke tenda pesta pernikahan yang salah undangan. Akhirnya, di malam keempat, dari balik bukit, tampaklah sebuah kota yang aneh. Semua bangunannya miring, pintunya kecil tapi jendelanya besar, dan ada menara jam yang berputar mundur. Ini pasti kota terlarang Al-Maknuna, gumam Abu Nawas. Begitu masuk, Abu Nawas langsung disambut warga yang semuanya berjalan mundur. Selamat datang, pengembara, seru seorang wanita sambil berputar seperti gasing. Terima kasih, boleh tanya, kenapa semua orang di sini jalan mundur? Karena kalau jalan ke depan, nanti cepat tua. Di pasar, Abu Nawas melihat penjual buah yang membagikan pisang secara gratis, tapi yang ambil malah harus membayar untuk tidak makan. Lalu ada tukang cukur yang hanya mencukur orang botak. Abu Nawas memicingkan mata. Kota ini jelas tidak normal, tapi lucunya, aku merasa nyaman. Di penginapan, tempat tidurnya bisa berbicara. Selamat malam, Abu Nawas, katanya dengan suara empuk. Jangan tidur terlalu cepat. Mimpi di sini suka lebih nyata dari kenyataan. Abu Nawas pun bermimpi jadi wali kota. Tapi saat bangun, seluruh warga sudah memanggilnya, Yang Mulia Abu Nawas. Kami pilih Anda jadi wali kota kemarin malam. Loh? Tapi itu kan mimpi. Di sini, mimpi adalah demokrasi tertinggi. Lalu muncullah seekor kucing berjas yang berkata, saya ketua partai. Mau koalisi? 7 hari pun berlalu. Abu Nawas mulai ragu. Hidup di kota ini memang aneh, tapi nyaman dan lucu. Ia bisa tidur siang 2 kali sehari, makan siomay yang berubah jadi bakso saat dikunyah, dan ikut lomba tertawa tanpa sebab setiap sore. Namun ia teringat janji pada raja. Kalau aku tidak pulang, mungkin raja akan kirim pasukan atau lebih buruk, utus menteri keuangan mencari aku. Dengan berat hati, ia pamit pada warga yang memberinya bekal, sandal berbicara, batu yang bisa dipijat, dan seekor ayam yang bertugas membangunkannya setiap jam 2 pagi, tanpa alasan.
Sesampainya di istana, Raja bertanya dengan penuh semangat, "Bagaimana kota itu?" Abu Nawas menghela napas, lalu mulai. "Tuanku, di sana orang botak dicukur, orang kenyang diberi makan, kucing ikut debat politik, dan wali kotanya bisa terpilih lewat mimpi. Tapi yang paling berbahaya, kota itu terlalu menyenangkan. Bisa-bisa seluruh negeri kita pindah ke sana." Raja tercengang. "Lalu apa yang harus kita lakukan, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum nakal, "Larang siapapun ke sana. Tapi kalau boleh usul, kita buka cabangnya di sini." Akhirnya, Raja malah tergoda ingin pergi sendiri. Tapi setiap kali hendak berangkat, Abu Nawas selalu bilang, "Tuanku, tunggu 1 hari lagi. Besok kucingnya debat final." Dan begitu terus, sampai Raja lupa ingin ke sana. Sementara itu, Abu Nawas punya rencana rahasia, membangun kota terlarang mini di belakang rumahnya, khusus untuk bermain-main dan kadang untuk sembunyi dari utusan pajak. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan emas menguap. Pada suatu hari yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangannya, anak-anak berlarian sambil tertawa, dan suara kuda menarik gerobak terdengar dari segala arah. Di tengah keramaian itu, seorang pria tua berlari-lari sambil berteriak panik. "Abu Nawas! Abu Nawas! Tolong, aku butuh bantuanmu!" teriak pria tua itu. Abu Nawas, yang sedang duduk santai di bawah pohon sambil menyeruput teh hangat, menoleh dengan tenang. Ia memakai jubah putih bersih, sorban putih yang melilit rapi di kepalanya, dan rompi warna tortilla yang membuatnya tampak lebih bijak tapi juga sedikit nakal. "Tenang, Tuan Hamid," kata Abu Nawas sambil tersenyum, "kenapa sampai segelisah itu? Apakah istrimu memasak lagi tanpa garam?" "Ini lebih gawat dari itu," kata Tuan Hamid sambil terengah-engah. "Emasku, 2 batang emasku hilang dari dalam peti terkunci. Tidak ada jejak pencuri, dan kuncinya masih ada padaku. Ini sihir, Abu Nawas." "Sihir?" Abu Nawas mengangkat alisnya dan mulai tertarik. "Sihir, ya? Wah, sudah lama aku tidak berurusan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Baiklah, ayo kita lihat tempat kejadian perkara." Sesampainya di rumah Tuan Hamid, Abu Nawas memeriksa peti kayu besar yang dikunci rapat. Ia membungkuk, mengetuk-ngetuk kayunya, bahkan mengendusnya seperti anjing pelacak. Tuan Hamid memandangi kelakuan Abu Nawas dengan bingung. "Apa kau sedang mencari emasnya atau sedang mencium bau jajan pasar?" Abu Nawas berdiri tegak dan berkata, "Keduanya." Setelah memeriksa sekeliling ruangan dan menginterogasi pembantu rumah tangga, yang tampaknya lebih takut kehilangan pekerjaan daripada emas, Abu Nawas tiba-tiba tersenyum lebar. "Aku tahu siapa pelakunya," katanya dramatis, seperti seorang detektif dalam sandiwara. Tuan Hamid menatapnya penuh harap. "Siapa? Cepat katakan." "Yang mencuri emasmu adalah angin timur," kata Abu Nawas sambil menunjuk ke arah jendela. Tuan Hamid hampir pingsan. "Angin timur? Kau gila?" Abu Nawas mengangkat tangan. "Sabar, sabar. Aku akan membuktikannya. Tapi aku butuh satu hal darimu." "Apa?" "Sebatang emas lagi," kata Abu Nawas santai. "Apa?" "Aku baru saja kehilangan 2 batang,
Dan kau minta satu lagi? Percayalah, ini bagian dari penyelidikan, kata Abu Nawas. Kalau angin timur datang mencuri lagi malam ini, aku akan menangkapnya. Meski dengan berat hati dan nyaris menangis, Tuan Hamid menyerahkan sebatang emas kepada Abu Nawas. Malam pun tiba. Abu Nawas menginap di rumah Tuan Hamid. Tapi alih-alih berjaga dengan serius, ia malah tertidur di atas peti sambil mendengkur pelan. Keesokan harinya, ketika Tuan Hamid bangun, ia berlari ke tempat peti emas. Abu Nawas, emasnya hilang lagi. Abu Nawas menguap panjang. Ah, ternyata benar. Angin timur mencurinya lagi. Tuan Hamid mencak-mencak seperti ayam kehilangan anak. Kau gila. Mana mungkin angin mencuri emas? Aku akan melapor pada Baginda Raja. Dan benar saja, Tuan Hamid menyeret Abu Nawas ke istana, sambil menceritakan semuanya dengan penuh emosi. Baginda Raja Harun al-Rasyid mengelus jenggotnya sambil menatap Abu Nawas dengan tatapan setengah penasaran, setengah ingin tertawa. Abu Nawas, apakah benar kau menyebut angin timur sebagai pencuri emas? Tanya Baginda. Benar, Tuanku, jawab Abu Nawas tenang. Dan aku punya bukti. Semua mata di ruang sidang membelalak. Apa buktinya? Abu Nawas melangkah maju dan berkata, buktinya adalah aku. Ruangan hening sejenak, lalu pecah dengan bisik-bisik heran. Abu Nawas melanjutkan, angin timur mencuri emas itu dan meniupkannya ke kantong bajuku. Ia mengeluarkan 2 batang emas dari balik jubahnya. Semua orang terkesiap, termasuk Tuan Hamid yang hampir jatuh dari kursinya. Lalu yang semalam? Tanya Baginda. Abu Nawas mengeluarkan batang ketiga. Jadi, kau yang mencuri emasnya? Teriak Tuan Hamid. Abu Nawas tertawa. Tidak, aku hanya membawanya sebagai alat bukti. Aku ingin membuktikan bahwa bukan sihir, bukan angin timur, tapi seseorang yang sangat dekat dengan Tuan Hamid yang sebenarnya mencurinya. Dan malam tadi, tidak ada yang mencurinya karena aku yang menyimpannya. Baginda tersenyum lebar. Lalu siapa pencurinya? Abu Nawas? Abu Nawas menunjuk ke salah satu pembantu yang wajahnya langsung pucat pasi. Setelah diinterogasi, akhirnya si pembantu mengaku telah mengambil 2 batang emas pertama dan menyembunyikannya di bawah tanah. Tapi ketika tahu Abu Nawas ikut tidur di rumah itu, ia tak berani beraksi lagi. Tuan Hamid merasa malu, tapi juga lega karena emasnya ditemukan. Abu Nawas, bagaimana kau tahu pembantuku pelakunya? Tanya Tuan Hamid kemudian. Abu Nawas mengangkat bahu. Karena dia satu-satunya yang tidak kaget saat aku bilang emasnya hilang karena angin. Seolah-olah dia tahu kenyataannya dan berharap aku memang gila. Semua yang hadir pun tertawa terpingkal-pingkal, termasuk Baginda Raja. Abu Nawas, kau memang luar biasa, kata Baginda. Dan sangat tidak waras. Tapi itulah kenapa aku menyukaimu. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Jaring laba-laba emas. Pada suatu hari di negeri Baghdad, terjadi kegemparan luar biasa. Ada kabar bahwa di pinggiran kota, seseorang menemukan jaring laba-laba berwarna emas yang bisa membuat siapapun yang memilikinya menjadi kaya raya. Kabar itu menyebar begitu cepat, secepat orang membalikkan roti di atas tungku. Semua orang membicarakannya, mulai dari tukang roti, penjaga pasar,
bahkan hingga terdengar ke telinga Baginda Raja. Raja sangat penasaran dan segera memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," seru Raja dengan suara menggelegar. "Aku dengar ada jaring laba-laba emas yang sangat berharga. Aku ingin memilikinya. Kau harus segera menemukannya untukku." Abu Nawas, dengan wajah penuh senyum yang nyaris licik, membungkuk hormat. "Ampun tuanku. Tentu saja, hamba akan mencarikan untuk Baginda asal Baginda bersedia memenuhi satu syarat kecil." "Apa syaratmu?" tanya Raja curiga. Abu Nawas mengangkat telunjuknya dengan gaya dramatis. "Hamba harus dibekali perlengkapan yang sesuai untuk menangkap jaring emas tersebut. Karena konon, jaring itu hanya bisa ditangkap dengan jaring-jaring khusus, bukan jaring biasa." "Jaring khusus?" Raja mengerutkan kening. "Jaring seperti apa?" Abu Nawas menunduk dalam-dalam, menahan tawa. "Hanya bisa ditangkap dengan jaring laba-laba emas juga, tuanku." Raja yang kurang paham, langsung memerintahkan para menterinya. "Buatkan Abu Nawas jaring emas untuk menangkap jaring emas." Maka berhari-hari para tukang emas bekerja keras. Mereka menganyam benang-benang emas murni menjadi sebuah jaring besar, indah, berkilau, dan tentu saja sangat berat. Ketika jaring itu selesai, Abu Nawas memandangnya dengan tatapan puas dan sedikit geli. "Baiklah, tuanku. Sekarang izinkan hamba berburu jaring emas itu." Dengan susah payah, Abu Nawas mengangkat jaring emas raksasa itu. Beratnya seperti membawa seekor kuda betina yang sedang malas. Hari pertama, Abu Nawas pergi ke hutan-hutan, pura-pura mencari jaring laba-laba emas. Hari kedua, ia pergi ke ladang, lalu ke pasar, lalu ke pinggir sungai. Hari ketiga, ia bahkan naik ke atap rumah orang-orang sambil berseru, "Jaring emas! Jaring emas! Di mana engkau bersembunyi?" Orang-orang di Baghdad pun tertawa geli melihat tingkah Abu Nawas. Ada yang berbisik, itu Abu Nawas pasti sedang merencanakan sesuatu. Ada pula yang berkomentar, seandainya jaring emas itu benar-benar ada, aku rela jadi ayam selama seminggu. Setelah berkeliling selama 7 hari 7 malam, Abu Nawas kembali ke istana dengan badan lunglai, pakaian compang-camping, dan wajah penuh debu. Raja menyambutnya dengan semangat, "Mana jaring laba-laba emas itu, Abu Nawas?" Dengan napas tersengal-sengal, Abu Nawas berkata, "Ampun tuanku, setelah hamba mencari ke seluruh pelosok negeri, hamba menemukan jawabannya." "Apa itu?" tanya Raja penuh harap. Abu Nawas menegakkan tubuhnya, mengangkat kedua tangan ke langit seperti seorang orator ulung, dan berkata, "Jaring laba-laba emas itu tidak pernah ada, tuanku." Semua orang yang hadir ternganga. Bahkan burung beo raja yang biasanya cerewet langsung dia membisu. "Apa?" Raja bangkit dari singgasananya, hampir tersandung jubahnya sendiri. Abu Nawas buru-buru melanjutkan, "Begini tuanku. Jaring laba-laba biasa saja sangat tipis, rapuh, dan mudah hancur. Bagaimana mungkin ada jaring laba-laba yang terbuat dari emas? Kalau ada, pasti laba-laba itu sekarang menjadi pedagang emas terbesar di Baghdad." Semua orang yang mendengar mulai tertawa, termasuk para menteri yang berusaha menahan tawa sambil pura-pura batuk. Tapi Raja masih terlihat kesal. "Jadi semua ini hanya lelucon?" Abu Nawas dengan cepat berkata, 'Tidak, tuanku. Ini adalah pelajaran berharga.
bahwa tidak semua kabar yang terdengar indah itu benar adanya. Terkadang, kita harus berpikir waras sebelum mengejar sesuatu yang mustahil. Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang licik, tapi kata-katamu benar. Baiklah, aku ampuni kau. Tapi karena kau sudah membuatku berharap terlalu tinggi, kau harus dihukum. Abu Nawas menunduk, pura-pura takut. Hukuman apa, tuanku? Raja tersenyum lebar dan berkata, kau harus mengambil kembali semua emas yang sudah kau pakai untuk membuat jaring itu, benang demi benang. Semua yang hadir langsung tertawa keras. Abu Nawas menepuk dahinya sendiri sambil berseru. Aduh, lebih baik hamba mencari jaring emas yang lain saja. Dan sejak saat itu, setiap kali Abu Nawas melihat laba-laba membuat sarang di pojok rumahnya, ia akan bergumam. Untung kau bukan pengrajin emas, wahai laba-laba. Kalau tidak, aku bisa dipaksa menenun karpet emas untuk seluruh Baghdad. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Perjalanan ke negeri seberang. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di teras rumahnya sambil menyeruput secangkir teh hangat. Matanya menerawang jauh, pikirannya melayang entah kemana. Tiba-tiba, datanglah seorang utusan istana yang tergopoh-gopoh. Abu Nawas! Abu Nawas! Teriaknya. Abu Nawas tersentak dari lamunan. Ada apa, wahai utusan kerajaan? Jangan-jangan aku disuruh menangkap harimau yang bisa membaca? Si utusan menggeleng cepat. Tidak, Abu Nawas. Paduka Raja memintamu untuk melakukan sebuah misi penting, melakukan perjalanan ke negeri seberang. Negeri seberang? Abu Nawas melompat kaget, hampir menumpahkan tehnya. Apakah tidak ada misi yang lebih ringan seperti menghitung rambut di kepala unta? Maaf, ini titah langsung dari Raja. Beliau ingin tahu bagaimana keadaan negeri seberang, apakah aman dan pantas untuk menjalin hubungan dagang. Abu Nawas menarik napas dalam-dalam, lalu mengelus janggutnya yang mulai memutih karena terlalu sering menghadapi permintaan aneh dari istana. Baiklah, aku akan pergi, dengan satu syarat. Apa syaratnya? Tanya sang utusan. Sediakan perahu yang bisa berjalan di darat, mengapung di air, dan terbang di udara. Utusan itu bengong. Apa? Perahu itu? Tidak ada. Kalau begitu, aku juga tidak ada, jawab Abu Nawas sambil masuk ke rumah dan menutup pintu perlahan seperti sedang menutup harapan sang utusan. Keesokan harinya, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, aku tahu kau pandai mengelak, tapi sekarang aku ingin kau sungguh-sungguh pergi ke negeri seberang. Aku akan memberikan bekal emas dan makanan. Abu Nawas berpura-pura berpikir keras. Baiklah, Paduka. Kalau begitu, aku akan berangkat. Tapi, aku mohon, izinkan aku memilih siapa yang akan menemaniku. Silakan. Abu Nawas lalu memilih seekor kambing. Semua orang di istana tercengang. Kambing? Mengapa kambing? Kambing ini tidak cerewet, tidak banyak tanya, dan bisa jadi teman bicara saat aku mulai gila karena perjalanan yang terlalu sepi, jawab Abu Nawas santai. Berangkatlah Abu Nawas dan kambingnya. Mereka membawa perahu kecil yang cukup aneh bentuknya,
lebih mirip bak mandi raksasa dengan layar dari kain gorden. Abu Nawas mendayung sambil bernyanyi-nyanyi riang. Setelah beberapa hari mengarungi sungai dan hampir tenggelam karena tertidur saat mendayung, Abu Nawas akhirnya tiba di sebuah desa kecil di tepi negeri seberang. Ia segera mendatangi kepala desa dan berkata dengan penuh wibawa, "Aku adalah duta besar dari kerajaan Baghdad. Aku datang untuk meneliti apakah negeri kalian layak dijadikan mitra dagang." Kepala desa itu kebingungan. Tapi, ini hanya desa nelayan. Tidak ada istana, tidak ada pabrik. Yang kami punya hanya ikan asin dan jaring robek. Abu Nawas tetap mencatat di bukunya. Catatan penting, masyarakat negeri seberang sangat rendah hati. Mereka menyembunyikan kekayaan mereka demi kesederhanaan. Ia bahkan mengadakan penelitian dengan cara makan gratis di setiap rumah penduduk, sambil berkata, "Ini penting untuk mengetahui cita rasa budaya lokal." 3 hari kemudian, setelah kenyang dan tidur nyenyak di rumah kepala desa, Abu Nawas memutuskan untuk pulang. Tapi sebelum itu, ia mengumpulkan penduduk dan berkata, "Wahai rakyat negeri seberang, aku akan melaporkan bahwa kalian adalah bangsa yang luar biasa. Rendah hati, murah hati, dan perutku kenyang karena kalian." Sesampainya di Baghdad, ia menghadap raja dengan wajah serius. "Bagaimana, Abu Nawas?" tanya raja penuh harap. "Paduka Raja, negeri seberang adalah tempat yang luar biasa. Mereka memiliki sistem ekonomi berbasis ikan asin, diplomasi dengan jaring robek, dan penduduk yang sangat ahli dalam menyembunyikan kekayaan mereka." Raja mengangguk-angguk, meski tampak bingung. Menarik. Kita akan kirimkan utusan resmi nanti." "Tentu, Paduka. Tapi saya sarankan, utusan itu jangan membawa peta. Karena satu-satunya petunjuk jalan di sana hanyalah suara kambing yang nyaring." Raja tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang tak pernah gagal membuatku bingung dan tertawa sekaligus." Abu Nawas membungkuk dengan gaya dramatis. "Tujuan hidup saya memang hanya 2, Paduka, membuat orang berpikir, dan membuat mereka tertawa. Dan begitulah, perjalanan ke negeri seberang yang semula dianggap misi serius berubah menjadi petualangan kocak penuh kecerdikan ala Abu Nawas." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Burung ajaib. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon rindang di dekat rumahnya. Ia menikmati semilir angin yang bertiup lembut sambil merenungkan nasibnya. Sebagai seorang pria cerdas dan penuh akal, ia sering dipanggil oleh Raja Harun al-Rasyid untuk memecahkan masalah-masalah sulit. Namun, kali ini, ada sesuatu yang lebih menarik menantinya. Tiba-tiba, seorang lelaki tua dengan jubah lusuh mendekatinya. Matanya penuh kebijaksanaan, tetapi wajahnya terlihat cemas. "Wahai Abu Nawas, aku butuh bantuanmu," kata lelaki itu. "Apa yang bisa aku lakukan untukmu, wahai orang tua?" tanya Abu Nawas dengan ramah. Lelaki itu menghela napas panjang. "Aku memiliki seekor burung ajaib yang mampu berbicara dalam bahasa manusia dan bernyanyi dengan suara merdu. Namun, beberapa hari yang lalu, burung itu dicuri oleh seseorang yang sangat licik. Burung itu kini berada di istana Raja Harun al-Rasyid, dan aku tidak tahu bagaimana cara mengambilnya kembali." Mata Abu Nawas berbinar. Ini bukan pertama kalinya ia berhadapan dengan masalah aneh yang berkaitan dengan istana.
Namun, jika burung itu benar-benar ajaib, pasti ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Baiklah, wahai orang tua. Aku akan membantumu mendapatkan kembali burung itu, tapi aku butuh lebih banyak informasi. Bagaimana burung itu bisa sampai di istana? Lelaki tua itu menjelaskan bahwa seorang pedagang kaya bernama Kasim telah mencuri burung tersebut dan menjualnya kepada raja. Kasim dikenal sebagai pria tamak dan licik, dan ia telah meyakinkan raja bahwa burung itu adalah miliknya sejak dulu. Mendengar cerita itu, Abu Nawas tersenyum kecil. Ia sudah memiliki rencana dalam benaknya. Abu Nawas segera berangkat menuju istana Raja Harun al-Rasyid. Saat ia sampai di sana, ia melihat banyak orang berkumpul di halaman istana. Rupanya, Raja sedang mengadakan pertunjukan untuk menunjukkan burung ajaib yang baru saja dibelinya. Burung itu dikurung dalam sangkar emas yang indah, dan para tamu istana terpukau saat mendengarnya berbicara dengan fasih. "Wahai Raja yang agung," kata burung itu dengan suara jernih, "terima kasih telah membawaku ke istanamu yang megah. Namun, aku memiliki rahasia besar yang hanya bisa kuceritakan kepada orang yang paling bijak di negeri ini." Mata Raja berbinar. Ia sangat penasaran. "Katakanlah, wahai burung ajaib. Aku adalah raja yang bijak, aku ingin tahu rahasiamu." Namun, burung itu menundukkan kepalanya. "Ampun, Baginda, aku hanya bisa mengungkapkan rahasia ini kepada Abu Nawas. Sebab hanya dia yang cukup cerdik untuk memahami maknanya." Semua orang terkejut. Raja Harun al-Rasyid langsung mengutus pengawal untuk mencari Abu Nawas, tetapi sebelum pengawal sempat pergi, Abu Nawas sudah melangkah maju dengan tenang. "Ampun, Baginda, aku sudah berada di sini," katanya dengan penuh hormat. Sang raja tersenyum dan menyuruhnya mendekat. "Abu Nawas, burung ini mengatakan bahwa ia memiliki rahasia penting. Dengarkan dan katakan padaku apa maksudnya." Abu Nawas mendekati sangkar emas, lalu menatap burung itu dengan penuh perhatian. Burung itu berkicau dengan suara pelan, seolah berbicara hanya untuk Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku adalah burung milik seorang lelaki tua yang bijaksana. Aku tidak seharusnya berada di sini. Tolonglah aku." Abu Nawas mengangguk dan berbalik menghadap raja. "Baginda, burung ini memang memiliki rahasia besar, tetapi ia meminta agar aku mengujinya terlebih dahulu untuk memastikan keasliannya. Sebab, ada kemungkinan burung ini adalah jelmaan seseorang atau memiliki kekuatan magis yang belum kita ketahui." Raja mengerutkan kening. "Lalu, bagaimana caramu menguji burung ini, Abu Nawas?" "Baginda, aku membutuhkan ruangan yang gelap dan tenang. Di sana, aku akan berbicara dengan burung ini tanpa ada gangguan. Jika burung ini benar-benar ajaib, ia akan menunjukkan kekuatannya." Raja yang penasaran segera mengizinkan Abu Nawas membawa burung itu ke dalam ruangan tertutup. Para prajurit mengantar Abu Nawas masuk ke dalam kamar kosong di istana, lalu menutup pintunya rapat-rapat. Setelah yakin bahwa tidak ada yang melihatnya, Abu Nawas membuka pintu sangkar dan membebaskan burung itu. Dengan kepakan sayapnya yang anggun, burung itu segera terbang keluar lewat jendela kecil. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas keluar dari ruangan dengan wajah serius. "Baginda, burung itu memang ajaib." Ia berkata bahwa jika ingin mengetahui rahasianya, Baginda harus membawanya ke tempat asalnya, yaitu rumah pemiliknya yang sebenarnya. Hanya di sana rahasia itu bisa diungkap. Raja Harun al-Rasyid termenung sejenak,
lalu mengangguk. Kalau begitu, kita harus membawanya ke sana. Di mana burung itu sekarang? Abu Nawas menundukkan kepalanya dengan penuh penyesalan. Ampun, Baginda, ketika aku sedang berbicara dengannya, tiba-tiba burung itu menghilang begitu saja. Seolah ia mengerti bahwa tempatnya bukan di istana ini. Raja terkejut, tetapi akhirnya ia menghela napas panjang. Burung itu memang luar biasa. Sayang sekali kita kehilangannya. Namun, aku percaya bahwa jika ia memang memiliki rahasia besar, suatu hari nanti ia akan kembali dan mengungkapkannya. Para tamu istana yang mendengar itu mengangguk setuju. Sementara itu, Abu Nawas menahan senyum. Ia tahu bahwa burung itu sekarang telah kembali kepada pemilik aslinya. Setelah urusan itu selesai, Abu Nawas berpamitan kepada raja dan kembali ke rumahnya. Di perjalanan, ia bertemu dengan lelaki tua yang tadi menemuinya. Abu Nawas, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepadamu, kata lelaki tua itu dengan mata berkaca-kaca. Abu Nawas hanya tersenyum. Tidak perlu berterima kasih, wahai orang tua. Aku hanya melakukan apa yang benar. Ingatlah, kejujuran dan kebaikan selalu menemukan jalannya sendiri. Lelaki tua itu mengangguk penuh syukur, lalu membawa burungnya pergi ke tempat yang aman. Dan begitulah, dengan kecerdikan dan akalnya, Abu Nawas sekali lagi berhasil menyelesaikan masalah yang tampaknya mustahil. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Tugas yang mustahil. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya, ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat ini, Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini, Baginda merencanakan membangun istana di Awang-Awang. Karena sebagian dari raja-raja negeri sahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda amat riang. Saking gembiranya beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. Aku sangat ingin membangun istana di Awang-Awang agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, wahai Abu Nawas? Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka yang mulia. Kata Abu Nawas berusaha mengikuti arah pembicaraan Baginda. Kalau menurut pendapatmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu. Kata Baginda puas. Abu Nawas terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di Awang-Awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Rasanya tak ada yang lebih berat bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya sekarang. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya. Begitu gumam Abu Nawas. Hari-hari berlalu seperti biasa.
Tak ada yang dikerjakan Abu Nawas kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda merasa yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya. Sampai ia ingat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa berbentuk persegi 4. Setelah rampung baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa berbentuk istana itu mengapung di angkasa, penduduk negeri gempar. Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Abu Nawas berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung." "Engkau benar-benar hebat wahai Abu Nawas," kata Baginda memuji Abu Nawas. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke sana?" tanya Baginda. "Dengan tambang, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas. "Kalau begitu siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tidak sabar. "Maafkan hamba Paduka yang mulia. Hamba kemarin lupa memasang tambang itu, sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun," kata Abu Nawas. "Bagaimana dengan engkau sendiri Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda. "Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," kata Baginda. "Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. "Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu?" tanya Baginda sambil melotot. "Ya, Baginda. Kurang lebih seperti itu," jawab Abu Nawas tangkas. "Apa maksudmu?" tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupi titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha meyakinkan Baginda. Tanpa menoleh, Baginda Raja kembali ke istana diiring para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. "Sebenarnya siapa di antara kita yang gila?" tanya Baginda mulai jengkel. "Hamba kira, kita berdua sama-sama tidak waras tuanku," jawab Abu Nawas tanpa ragu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.